Teman-teman, udah tahu jawabannya, sekarang harus apa? Udah tahu tips and triknya gimana? Mulai sekarang, yuk kita bangun portofolio yang baik untuk diri kita sendiri. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia hari ini. Oke, sebelumnya selamat datang di Senior TP, yaitu media diskusi santai tapi edukatif untuk mahasiswa. Oke, jadi di episode kali ini kita akan bahas tentang portofolio. Ini ngebahas portofolio berangkat dari keresahan aku pribadi sebenarnya teman-teman, yang dimana saat ini aku di semester 4 program studi teknologi pendidikan itu emang lagi banyak penugasan, kemudian ditambah lagi ada kegiatan lain dari luar gitu ya, yang dimana sampai aku di titik ngerasa sebenarnya semua tugas-tugas yang aku kerjain itu penting atau enggak sih, dan kayak kalaupun penting ini tuh bisa jadi apa gitu kan. Dan sampai akhirnya aku menemukan kayaknya tugas-tugas ini tuh bisa buat jadi portofolio gitu. Tapi sebelum itu, sebelum jauh, kenalin dulu, aku Aryo Dwi Samudro, mahasiswa teknologi pendidikan semester 4. Dan saat ini aku akan menjadi announcer. Aku akan membawakan podcast ini kepada teman-teman semua. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu tadi, sebenarnya tugas-tugas ini tuh penting atau enggak? Sekarang aku udah sama narasumber yang ini inspiratif banget. Narasumbernya sangat-sangat inspiratif. Kita bisa lihat di sosial medianya. Kemudian habis itu beliau sudah sering tampil di mana-mana gitu ya. Dan menurutku beliau ini bisa menjawab pertanyaan dan keresahan aku tadi. Yang dimana tugas kuliah ini sebenarnya bisa jadi apa sih? Gitu. Bisakah jadi portofolio gitu kan? Sekarang langsung aja udah ada Bang Firman di sini teman-teman. Jadi Bang Firman adalah mahasiswa teknologi pendidikan juga. Yes, betul. Dan sekarang kita mau coba tanya-tanya. Kita mau coba diskusi banyak sama Bang Firman. Oke, Bang Firman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar aku baik hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, agak-agak sibuk sedikit memang ya, cuma ya fine lah, masih standarnya manusia aja sih. Alhamdulillah, kalau baik dan masih bisa diiringi dengan kegiatan-kegiatan gitu ya. Yes, betul. Oke, sekarang kegiatan ngapain aja nih Bang? Kesibukannya, kegiatannya aku akhir-akhirnya sebenarnya selayaknya Firman pada umumnya aja sebenarnya Waduh, sih. apa tuh ya? Pertama udah pasti prioritas kita adalah kuliah. Betul. Apalagi di semester 6 khususnya di angkatan aku tuh sebenarnya kita kan beda kurikulum sebenarnya kan. Bener. Di semester 6 angkatan 2023 itu memang lagi sibuk-sibuknya karena hampir semua mata kuliah itu berbasis produk. Oh. Jadi emang secara praktik tuh banyak banget lah yang dikerjain. Itu yang pertama dari kuliah. Yang kedua juga lagi sibuk sama kerjaan di Asia Stadium dan Asia Training Ground di Sentul, yang mana emang ini menjelang event internasional. Jadi ya adalah kegiatan-kegiatan sebagai tim media. Wow, oke. Lumayan sibuk, cuma nggak yang sibuk-sibuk banget sih, karena eventnya kebetulan masih di bulan Agustus. Justru yang lagi sibuk itu adalah di bidang freelance aku. Oh, jadi freelance juga berarti? Freelance juga, aku freelance di bidang fotografi, videografi, kemudian microlearning juga, termasuk video pembelajaran. Aku emang lagi sibuk-sibuknya itu. Kemarin aku baru ikut workshop sebagai dokumentasi HPD lah, PDD lah mungkin bahasa yang mungkin gampang dipahami ya. Di pelatihan Yayasan Partisipasi Muda, dan yang emang sekarang-sekarang banget nih lagi progres berjalan itu adalah microlearning untuk mengembangkan media video pembelajaran di mata kuliah broadcasting. Oh, oke. Iya, itu aja sih kesibukan aku. Oke, lumayan sibuk ya sebenarnya. So sibuk aja sih. Bukan lumayan, tapi emang sibuk banget sebenarnya ya. Ya, Oke. sibuk yang bermanfaat. Benar banget, sibuk yang bermanfaat. Berarti sekarang di semester 6 ya perkuliahannya. Semester 6, betul. Perkuliahannya semester 6, tapi nyambi juga nih freelance dan lain sebagainya. Yes, betul. Dan itulah kenapa kita semua mengundang Bang Firman di sini karena udah banyak banget ibaratnya apa yang Bang Firman lakuin itu bisa jadi portofolio. Yes. Ya nggak sih Bang? Betul. Oke Bang, jadi aku kan tadi juga udah bilang kan kayak dari keresahan aku tuh sebenarnya
tugas-tugas kuliah itu tuh sebenarnya penting apa enggak sih? Kayak karena aku udah ngerasa aduh kayak banyak banget nih sebenarnya penugasan-penugasan. Tapi ujungnya tuh mikir, ini buat apa sih tugas-tugas Buat apa? ini? Oke, Ya kan? oke, Dan kalaupun iya. emang berguna, emang penting, bisa nggak sih Bang? Ini tuh jadi portofolio. Bisa banget. Justru tujuan dari kita kuliah salah satunya adalah untuk membentuk sebuah tugas yang mana tugas itu bisa jadi portofolio kita. Oke, heeh. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat secara manfaat ya, kalau kita ngelihat suatu aspek itu selalu negatif, kita ngambil capeknya doang, Iya. ngambil begadangnya doang nugas ya emang nggak bakal dapat manfaatnya. Tapi kalau misalkan kita selalu berpikir positif, setiap tugas kita bisa maksimal sehingga menghasilkan tugas-tugas yang emang layak, itu layak banget buat jadi portofolio. Dan justru itu adalah yang dikatakan dari nol. Oke. Ya, jadi nggak harus yang project besar dulu, gitu loh. Oke, jadi sebenarnya kalau dari gambaran umumnya gitu ya, kayak ini bisa jadi penugasan kecil kita bahkan itu bisa menjadi Bisa banget, portofolio. bisa banget. Oke, dan sebenarnya kenapa sih portofolio itu bisa sepenting itu gitu? Kalau menurut Bang Firman tuh kenapa? Mungkin sebelum kesana kita bahas portofolio itu apa dulu sih? Oke, boleh, Itu boleh. dulu mungkin Oke. ya. Karena kan mungkin teman-teman masih belum bisa beda ini mana portofolio mana CV, kemudian Iya. portofolio itu sebenarnya apa gitu loh. Oke, oke. Oke. Kalau menurut aku ya portofolio itu apa? Sebenarnya simpelnya itu adalah bukti. 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 Oke. Bukti dari nilai apa yang kita jual. Nilai apa yang kita tawarkan. Value apa yang kita brandingkan. Gitu loh. Kalau misalkan kita bilang kita sebagai mahasiswa TP gitu, kita bisa mendesain pembelajaran, kita bisa mengembangkan media, fotografi, videografi, video pembelajaran. Kita bisa ngomong itu, tapi buktinya mana? Nah, buktinya lewat portofolio. Jadi, peran dari portofolio itu adalah untuk membuktikan atas apa yang kita jual, value apa yang kita tawarkan, gitu. Itu sih kalau intinya dari portofolio ya. Oke, terus kalau berarti ibaratnya ya portofolio ini jadi bukti nyata gitu ya. Ini yang bukti udah nyata. apa yang bisa kita hasilkan, apa yang bisa kita produksi gitu kan. Terus kemudian itu tadi Bang kayak berarti kan emang penting gitu kan Penting, portofolio itu. betul. Yang menjadi pertanyaan aku sekarang adalah pertama banget gitu ya. Bang Firman ini sebenarnya mulai portofolio itu sejak kapan sih? Dan Oke. alasannya tuh karena apa gitu. Jujur sebenarnya aku baru sadar portofolio emang sepenting itu. Itu ketika mau join di Asiop kemarin, dapat tawaran di Asiop kemarin. Oh, oke. Gitu loh. Karena kan memang sebelumnya aku sebenarnya emang udah terjun di bidang freelance ya. Iya. Dari SMK pun sebenarnya aku udah terjun di betul. sana. Cuma emang belum yang mikir bahwa saya portofolio itu sepenting itu. Karena emang mikirnya waktu itu cukup lah pakai Google Drive. Karena kan kalau fotografer, videografer sebenarnya cukup dari situ kan. Iya, sebenarnya. Kayak cukup di tampilannya, ini loh hasil foto aku, ini loh hasil video aku gitu loh. Tapi di semester 5 kemarin yang emang aku bisa dibilang bener-bener mau melamar pekerjaan, mau join lah ibaratnya, itu baru aku ada kesadaran untuk wah ternyata portofolio emang sepenting itu gitu loh. Tapi sebenarnya ada timeline sebelum aku akhirnya mendesain. Itu ketika aku mendesain ya. Titik pertama kali justru ketika aku merasa portofolio itu sepenting itu adalah ketika dari kalau nggak salah teman-teman Aslab TP kolaborasi sama HMP deh kalau nggak salah, itu ada Studium General kalau nggak salah namanya ya. Nah itu di situ aku kan ngelihat alumni TP yang ternyata wah keren banget gitu loh. Sempat dibahas juga mata kuliah apa sih yang emang bisa berguna banget buat di pekerjaan nanti. Nah dari situ aku baru sadar bahwasanya mata kuliah TP, tugas-tugas di TP itu penting banget buat jadi portofolio gitu loh. Jadi titiknya adalah di mana kita merasa sadar bahwasanya apa yang kita kerjakan itu emang sepenting itu gitu. Oke, berarti berangkat dari situ Bang Firman akhirnya ngerasa kayak harus nih kayak penting banget portofolio. Ya, kunci itu adalah di kesadaran. Bahkan saking saat itu aku sangat merasa sadar bahwasanya portofolio sepenting itu. Aku sampai ada tugas mata kuliah, lupa mata kuliah data raya dan pemrograman sama metode penelitian kalau nggak salah. Itu aku bikin penelitian soal pengembangan soal portofolio anak TP. Iya, jadi aku bikin baru rencana sih kayak berencana buat bikin platform yang emang itu khusus untuk mahasiswa TP itu mau ngupload tugas-tugasnya di sana. Jadi secara nggak langsung
meskipun mereka nggak niat buat ngupload, mereka udah punya draftnya. Benar. Ya, jadi ketika mereka nanti mau nyari kemana, ya ke situ. Ke situ. Udah terintegrasi ke satu platform, sehingga udah gampang hilang. Dan itu bisa dipublikasikan. Bisa dipublikasikan gitu. Cuma Oke, itu baru rancangan aja sih. Oke, terus kalau misalkan tadi kan kita ngebahas juga kayak tugas-tugas kuliah gitu ya. Kalau menurut Bang Firman, tugas kuliah kayak gimana aja sih yang bisa dijadikan untuk portofolio? Oke, kalau konteksnya adalah TP, jujur banyak banget. Bahkan Banyak. kayak hampir semua mata kuliah, khususnya MKP mata kuliah prodi, itu hampir penting semua. Mulai dari PDP, media Iya. pembelajaran, desain pembelajaran, BBK, evaluasi hasil belajar, pengembangan e-learning, manajemen kepelatihan, fotografi, pengembangan media video, desain web, animasi, banyak banget Semuanya. pokoknya deh. Kayak hampir semua tugas itu sebenarnya punya value. Oke. Gitu. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Tadi ya, kalau misalkan kita selalu lihat capeknya doang, negatifnya doang, ya udah itu sekedar jadi tugas yang selesai aja. Kemudian kita dapat IPK, udah. Udah Yang padahal selesai. IPK nggak cukup sampai di IPK doang, nggak cukup benar, sampai di angka doang, tapi perlu namanya bukti Bener banget. dari apa yang kita kerjakan. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat mata kuliah itu selalu punya value. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu untuk menjadi sebuah portofolio yang baik. Oke, berarti adalah mindset kita juga kayak ya bukan cuma penugasan aja gitu, tapi kita juga harus upgrade, kita harus bisa memaksimalkan penugasan itu. Memaksimalkan, iya, jangan kayak ngerjain tugas cuma ngerjain SKS apa lagi ya, SKS tiba-tiba selesai kumpulin, udah yang penting selesai. Nah itu jangan kayak gitu kalau bisa ya, jadi Oke, jangan dimaksimalkan. kayak gitu. Oke, kalau misalkan tadi kan kayak cuman penugasan udah selesai gitu kan. Sebenarnya gimana sih Bang cara kita itu nge-upgrade tugas-tugas kita biar itu tuh bisa bernilai dan juga berpotensi banget buat portofolio? Karena aku pribadi pun juga sebenarnya lagi berusaha gitu ya buat kayak ngerasa ya itu tadi kayak tugas-tugas ini tuh nggak cuman sekedar tugas aja gitu kan. Tapi juga mencari cara gimana caranya ini bisa berkelanjutan, bisa kepake untuk portofolio. Oke, nah, kira-kira gimana untuk upgrade-nya gitu Bang? Oke, mungkin sebelum ke update kita dari dasar dulu. Dasar, Kita kan oke. masih mahasiswa aktif nih, masih ada yang semester 2, semester 4, semester 6, bahkan mungkin ada yang masih jadi calon mahasiswa TP. Kita lihat dari dasar dulu. Ketika ada tugas-tugas, kita maksimalkan. Tadi ya, jangan mengerjakan tugas itu cuma kayak yang penting selesai, yang penting ngumpulin, yang penting IPK dapat nilainya, yang penting selesai, yang penting dikumpulin, ya jangan kayak gitu. Tapi dari dasarnya, kita bikin tugas yang emang maksimal. Oke. Kita bikin tugas yang emang bener-bener pakai hati, bener niat, bener-bener untuk kita mendapatkan apa sih esensi dari tugas itu. Apa sih yang bisa kita dapat dari tugas itu. Tapi kalau misalkan konteksnya ternyata ya emang udah lewat nih. Pertama, kita bisa ngelakuin review. Kita review tugas-tugas yang kemarin-kemarin, ya karena kan memang secara mindset, secara pikiran kita harusnya lebih berkembang dong, Iya. semakin semester kan. Semakin berkembang, semakin luas pengetahuannya. Jadi kita review lah tugas-tugas yang sebelumnya. Apa sih kurangnya? Apa sih yang bisa diperbaiki? Kalau misalkan memang bisa, revisi. Oke. Sebelum masuk ke portofolio, nggak apa-apa banget buat revisi. Jadi direvisi dulu sampai benar-benar menghasilkan produk atau tugas yang emang layak untuk dijadikan sebuah portofolio, gitu loh. Kemudian kalau misalkan udah terkumpul nih, udah terhimpun semua tugas-tugas kita, untuk masuk ke portofolio itu perlu namanya seleksi. Oke, Iya. jadi diseleksi dulu. Diseleksi gitu ya. dulu. Jadi emang recruiter atau calon klien gitu ya, nggak mau, siapa sih yang mau ngeliat urutan tugas sih banyak gitu kan, capek juga ya, apalagi kalau tugasnya sama-sama aja, konsepnya sama-sama aja. Nah, kita seleksi lah yang paling bagus yang mana. Oke. Itu jadi ya nggak harus semuanya dimasukin, tapi bisa diseleksi dulu kira-kira mana yang layak, kira-kira mana yang benar-benar itu menggambarkan kita gitu loh, Oke. kualitas kita. Nah, itu. Oke, terus kemudian mungkin kayak dari teman-teman juga ngerasa masih bingung gitu kan, kayak gimana caranya mulai bikin portofolio gitu. Kira-kira Oke. gimana sih Bang Firman dari pengalaman Bang Firman gitu ya, kayak langkah awal apa yang paling penting yang harus banget dilakukan untuk kita mulai bikin portofolio? Oke. Kalau misalkan ini ya udah lah, nggak usah bawa-bawa yang aku ketika masih jadi freelance di SMK itu mungkin ya udah kurang relate ya, karena kan kita punya pengalaman beda-beda. Yes. Tapi kalau misalkan aku dalam posisi aku sebagai mahasiswa TP yang mungkin baru di awal atau semester 1, 2, 3, 4 yang masih awal-awal banget. Yang menurut aku itu adalah fokus ke tugas dulu. Fokus ke tugas. Fokus ke tugas. Tadi yang aku bilang emang maksimalin tugasnya. Karena sejujurnya emang di umur-umur kita kadang tuh kita buat melakukan sesuatu itu perlu ada namanya tujuannya. Iya. Buat apa sih kita ngelakuin ini?
kayak hampir jarang orang yang ngelakuin tanpa niat, tanpa sebab. Nah, untuk itu, ketika kita ada dorongan untuk mengerjakan tugas, kita manfaatkan tugas tersebut, dimaksimalkan. Sehingga kita melakukan secara emang seakan-akan ada paksaan, tapi kita juga bisa menghasilkan produk yang baik. Oke. Gitu. Kemudian yang kedua, berarti ya, dua. Banyakin kegiatan yang bermanfaat dan yang pastinya sesuai dengan kebutuhan. Oke, contohnya. Ya, contohnya misalkan kayak mungkin ya ikut himpunan, ikut opmawa, ormawa, itu ya sebenarnya ada value-nya, ada manfaatnya. Cuma tinggal bagaimana kita sesuai dengan kebutuhan kita, atau mungkin magang gitu ya, atau mungkin kerja part time. Yang penting bagaimana kita melihat itu sebagai sebuah kebutuhan yang emang relevan dengan kita. Karena kan pasti kan tiap orang punya tujuan yang berbeda-beda. Yes, bener banget. Ya, tiap orang pasti punya arah yang berbeda-beda. Dia hidupnya mau kemana, bidangnya mau kemana. Jadi pastikan kegiatan yang kita ikutin itu bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan alur, gitu loh. Sehingga dari kegiatan-kegiatan itu pasti kan menghasilkan sesuatu dong. Entah itu menghasilkan produk, entah itu menghasilkan sertifikasi, entah itu menghasilkan relasi, bahkan sekecil relasi sebenarnya bisa gitu ya. Jadi banyakin aja nggak apa-apa, cuma tetap ada porsinya juga. Jangan yang kayak nafsu nih, semua kegiatan diikutin, semua dikerjain, kuliahnya ditinggalin. Jangan. Itu yang paling bahaya ya. Kelompok ngilang. Aduh, jangan sampai kayak gitu ya. Kemudian kalau menurut aku ya, at least tuh kita punya manajemen tugas yang baik. Salah satu pengalaman aku kemarin pas nyusun portofolio itu adalah aku sebenarnya 3 hari nyusun portofolio. 2 hari diantaranya aku ngumpulin bahan-bahannya. Nah, karena sebelum-sebelumnya aku nggak punya manajemen tugas yang baik. Jadi kayak aku sekedar tugas selesai, kumpulin, lupain. Udah selesai. Udah, sehingga ketika aku butuh, aku nyari-nyari, aku oprek-oprek Google Drive gitu-gitu, aku nyari-nyari di file, nyari-nyari di platform yang pernah aku pakai. Sehingga itu yang jadi menghambat lah ibaratnya, menghambat. Bahkan aku ada tugas yang aku nggak temukan yang padahal aku cari banget. Tapi jujur aku sendiri relate sih kayaknya kayak gitu, dan mungkin teman-teman ada yang ngerasa kayak gitu juga, kayak di mana ya udah kita ngerjain walaupun itu bagus gitu ya nilainya, tapi kita lupa nih ini naruhnya di mana. Kita manage kemarin tuh naruh filenya di mana, produknya di mana, kita lupa. Itulah pentingnya untuk manajemen tugas yang baik. At least buat satu folder yang isinya khusus untuk kuliah semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian diisi dengan tugas-tugas yang emang lengkap. Iya, bahkan kalau bisa ya jangan di hard disk ya, jangan di device, kalau bisa di yang kayak Google Drive atau OneDrive, karena kita nggak tahu misalkan sewaktu-waktu ternyata laptop kita bermasalah, device kita bermasalah, kemudian tugas-tugas kita hilang, ya itu PR juga. Jadi kalau bisa emang di Google Drive atau di OneDrive yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh device siapapun. Berarti sebenarnya platform atau tools yang Bang Firman rekomendasiin untuk menyusun portofolio itu apa sih? Kalau untuk menyusun portofolio ya, karena menurut aku kan kadang portofolio itu dibangun karena ada namanya kesadaran. Dan ada namanya kebutuhan, ya kan? Kayak mungkin kalau misalkan sebagian besar orang nyusun portofolio, desain portofolio itu ketika mereka mau ngelamar pekerjaan, mereka ditawarin freelance, baru mereka bergerak untuk mendesain portofolio. Tapi konteksnya di sini adalah gimana cara kita manage dulu deh, seenggaknya deh. Gimana cara kita sebagai mahasiswa yang sebenarnya belum punya kebutuhan untuk menyusun portofolio, seenggaknya kita bisa manage itu dengan baik. Nah, menurut gua yang emang paling gampang untuk diakses itu adalah Canva dulu buat awal-awal. Canva. Canva itu buat menghimpun dari tugas-tugas kita, buat menghimpun dari portofolio sementara lah ya bahasanya. Nah, ketika kita emang udah mulai untuk ke jenjang yang lebih bagus, yang lebih serius, yang emang lebih dibutuhkan, barulah boleh kita menggunakan yang kayak berbasis website gitu. Itu bisa banget karena memang di era sekarang ya udah apa-apa serba AI gitu. Bahkan bikin website aja bisa pakai AI gitu. Jadi ya udah, yang penting adalah isinya dulu. Kalau misalkan isinya udah kita tampung semua, kita udah seleksi, kita udah tahu isinya mau apa, ya udah kita tinggal minta AI ibaratnya gitu. Kalau misalkan kita nggak punya basic dari mendesain website begitu. Jadi ya sebenarnya untuk bagaimana nanti platform itu diolah itu udah menjadi pilihan kita maunya yang apa kayak gitu. Berarti ya kita harus kumpulin dulu isi-isinya ya. Isi-isinya dulu karena itu yang paling penting ya. Gitu. Kalau dari pengalaman Bang Firman tadi kan dalam menyusun portofolio, terus membangun portofolio, pasti mungkin nggak jauh dari yang namanya ada kesalahan. Gitu. Nah, kira-kira menurut
Kalau menurut Bang Firman sendiri, kesalahan apa yang sering terjadi ketika Bang Firman itu ngelakuin atau ngebuat si portofolio ini? Oke. Kalau selama aku nyusun dan mungkin sekalian sama keluhan dari teman-teman atau dari media sosial. Sebenarnya yang biasanya menjadi sebuah kesalahan yang biasanya dilakuin ketika kita mendesain portofolio itu adalah pertama, kita nggak bisa bedain CV sama portofolio. Oke. Yang padahal tuh beda gitu loh. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau Oke. misalkan CV mungkin seputar biodata kita, pengalaman kita, sekedar informasi. Iya. Tapi tadi, kalau misalkan konteksnya adalah portofolio, itu adalah buktinya. Buktinya. Iya, jadi kita pernah menang lomba. Buktinya apa? Videonya mana? Fotonya mana? Produknya mana? Atau sertifikatnya mana? Kita pernah ikut pelatihan. Kita pernah ikut sertifikasi. Mana buktinya? Jadi yang membedakan CV dan portofolio itu lebih kepada buktinya. Bukti nyatanya. Bukti gitu ya. nyatanya. Dan kadang orang tuh kalau bikin portofolio isinya nggak jauh beda sama CV. Iya. Isinya list-list lagi, penjelasan lagi ya. Sebenarnya nggak cukup sampai di situ gitu loh. Oke. Terus oke. itu pertama. Kemudian yang kedua, yang biasanya menjadi sebuah kesalahan itu adalah nggak sadar. Nggak sadar kalau ternyata kita punya atau kita pernah melakukan suatu hal yang sebenarnya bisa dimasukin portofolio. Oke. Contohnya kayak tugas tadi. Contohnya Oke. kayak tugas ya. Kayak tugas-tugas. Kayak ya? tugas-tugas. Kayak mungkin sebagian orang atau mungkin beberapa orang itu mikir tugas selesai ya udah. Ya udah yang penting padahal dapat nilai yang penting udah. dapat nilai udah. Dilupakan habis itu. Yang padahal kalau misalkan kita lebih aware secara mindset, lebih mikir lebih jauh gitu lah ya. Itu bisa dijadikan sebuah portofolio. Portofolio. Oh. Ya, jadi ya yang gimana ya, kayak kita udah ngerjain, lupain, bla bla bla. Nah, ada di tahap dimana kita perlu nyusun portofolio. Tapi kita lupa, kita nggak sadar kalau misalnya kita pernah bikin media ini, kita pernah bikin tugas ini. Nah, Benar, itu yang padahal tuh punya value. Oke. Gitu. Dan jadinya kayak yaudah, yang dimana mungkin tugas itu berpengaruh banget buat portofolio kita, tapi karena kita udah ngebiarin gitu aja, pada saat perlu nih kita jadi kayak kewalahan. Nih, Iya. aduh, gimana nih? Padahal dulu tugasnya oke banget. Oke nih buat banget. ini, gitu kan. Oke. Benar. Terus tapi gimana sih Bang? Maksudnya kayak kita udah tahu kesalahannya apa, kita udah tahu mau ngelakuin apa. Cara biar kita konsisten Konsisten untuk berkembang dalam portofolionya. desain portofolio. Iya, benar. Oke. Mungkin ini agak mirip-mirip sama yang tadi. Intinya adalah fokus ke proyek kecil. Oke. Fokus ke proyek kecil. Maksimalin tugas kuliah, tugas organisasi, lomba. Meskipun nggak menang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting adalah hasilnya dulu. Gampang banget. Bener sih. Jadi jangan nunggu proyek yang besar dulu baru dimasukin ke portofolio. Justru itulah titik dimana kita bisa dibilang kita dari nol. Mulai dari hal-hal kecil dulu. Nggak ada nama instan kan? Betul. Nggak ada bener. namanya Proses instan. kita belajar. Iya, betul. Kemudian juga menurut aku ya, rajin buat evaluasi. Oke. Karena ya kita untuk bisa berkembang, kita juga pasti harus melihat evaluasi. Evaluasi apa sih yang kita kurang di sebelumnya? Apa sih yang bisa kita perbaikin di sebelum-sebelumnya? Gitu loh. Jadi kalau menurut aku evaluasi itu adalah titik di mana kita bisa grow. Kita bisa lebih Upgrade bisa ya. upgrade, Benar, bisa benar. perbaikin diri, bisa perbaikin kualitas apa yang udah kita hasilkan gitu. Oke. Kemudian tadi ya, karena kita fokus ke proyek-proyek kecil, sehingga kalau menurut aku, secara mindset kita tuh bakal lebih tertanam bahwasanya setiap pengalaman kita itu punya value. Gitu loh. Kadang kita kan kalau misalkan kita meremehin sebuah tugas saja, itu artinya kita kan udah kehilangan bahwasanya kita nggak sadar bahwasanya tugas yang kita kerjain itu punya value. Punya value. Punya value yang padahal seharusnya kita tuh menanamkan mindset bahwasanya apapun yang kita lakuin itu selalu punya value-nya. Oke. Tadi ya, jadi jangan diambil capeknya doang, jangan diambil negatifnya doang. Ya itu ibarat kata kita mau dimanapun, kita selalu ada aspek negatif dan positifnya. benar. Tinggal bagaimana cara kita memandang sebuah hal. Oke. Biar bisa menjadi sebuah value gitu. Value, bener. Oke. Itu kalau menurut Kak Firman sendiri, dari value, maksudnya kayak value yang udah kelihatan gitu ya. Portofolio yang emang kelihatannya itu paling menarik, paling bervalue, di mata para recruiter itu kayak gimana sih Bang? Atau calon klien mungkin ya. Yes, benar. Ya, boleh calon klien. Oke. Kalau menurut aku sebaik-baiknya portofolio itu adalah yang isinya baik. Isinya Udah baik. pasti, iya. Oke. Mau desainnya bagus, mau pembukanya bagus, penutupannya bagus, tapi kalau misalkan isinya kurang, kurang. Kurang. Jadi menurut aku yang perlu diperhatiin itu adalah isinya. Udah pasti. Isinya dari mana ya? Tadi dari tugas-tugas kita, dari pengalaman kita, itu yang mesti dengan isinya. Kemudian dari tadi yang pertama,
Sorry, yang kedua, dari isi-isi tersebut ya pastiin bahwasanya yang ada dalam situ itu adalah yang paling terbaik. Oke. Jadi ya tadi ya jangan yang kayak semuanya dimasukin gitu ya. Tapi kita Pasti pilih seleksi terbaiknya pilih yang gitu. paling terbaik. Kemudian kalau misalkan untuk konteksnya adalah platform ya, platform kayak misalkan tadi ada kan variasi ya sekarang ya, portofolio tuh ada yang pakai Figma, ada yang Benar. pakai PPT atau PPT. slide presentasi, ada yang pakai website dan lain sebagainya. Ya, memang variasi. Tapi platform kemudian UI atau desainnya menurut aku itu tuh jatuhnya kayak first impression aja sebenarnya sih. Kayak first impression. Iya, iya. Kayak ketika diklik seperti apa sih tampilannya. Nah, jadi sebenarnya sebatas di situ aja. Intinya tetap kepada isinya. Ya, jadi itu kayak first impression aja sih sebenarnya kayak buat ngelihat bagaimana pandangan pertamanya gitu loh. Tapi tetap aja balik kepada isi. Kalau misalkan kita ngomongin soal desainnya mungkin ya. Desain dari portofolio kan sekarang banyak yang menarik, banyak yang benar-benar didesain rame banget. Iya, Nah, benar-benar. sebenarnya untuk desain menurut aku ya sebaik-baiknya itu seenggaknya kita menerapkan prinsip PDP. Oke. Iya, dari bagaimana Pesan-pesan. ukuran fontnya, Benar bagaimana banget. warnanya, bagaimana pesan-pesan yang mau kita sampaikan tuh nggak mengganggu. Desain-desain yang kita tampilkan itu nggak mengganggu pesannya, nggak menggeser dari apa yang udah kita mau sampaikan dalam pesan tersebut, begitu. Jadi ya, secara apa yang kita pelajari di PDP aja sih Oke, sebenarnya kalau berarti dari desain. kayak desain visual itu sebagai bisa jadi pemantik, Pemantik, gitu kan? ya. Mengundang para rekruter. Cuman ya balik lagi isinya. Isinya benar ya, balik pada isinya. Oke, terus abis itu berarti kan tampilan itu bisa dibilang penting juga kan? Penting, yes. Penting juga itu bisa menjadi pemantik para rekruter dan jadi hook gitu kan. Betul, jadi hook. Tapi balik lagi sebenarnya isinya itu yang paling penting. Terus kalau misalkan portofolio ini tuh sebenarnya seberapa pengaruh sih Bang untuk kita tuh sebagai mahasiswa bisa mendapatkan peluang magang ataupun kerja? Karena kan tadi kita udah ngomongin tentang si recruiter ya. Ya. Yang apa sih yang akan mereka lihat gitu kan. Nah, sekarang adalah gimana nih cara seberapa besar pengaruh portofolio itu terhadap kita mahasiswa itu untuk membantu mendapatkan peluang magang ataupun kerja freelance atau mungkin kerjaan. Benar ya, karena kan Bang Firman sendiri udah punya pengalaman kan, Ya, alhamdulillah. freelance, magang dan lain sebagainya. Gimana Bang? Kalau menurut aku mungkin pertanyaannya bisa apa enggak? Jawabannya bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Meskipun kita masih statusnya adalah mahasiswa aktif, kan mungkin memang orang berpikir kuliah dulu, habis itu lulus baru kerja. Iya, tapi kalau misalkan kita anak TP, kita ngomongin anak TP aja, soalnya kalau ngomongin yang lain kita nggak tahu nih. Jadi yang fokus ke TP aja. Kalau misalnya kita ngomongin anak TP, meskipun kita masih menjadi mahasiswa aktif, kita bisa banget buat dapetin namanya freelance. Yang paling dekat mungkin freelance atau magang. Magang juga bisa. Kalau pekerjaan mungkin ya rasionya masih kecil ya. Tapi kalau misalkan freelance atau magang itu bisa banget. Part time itu bisa banget. Apalagi freelance, kita alhamdulillahnya tuh punya cutting yang baik, kemudian alumni yang baik. Itu alhamdulillah banget loh. Bahkan memang beberapa project-project aku itu dapetnya dari mereka. Dari cutting ini. Dan bahkan kayaknya dosen-dosen pun juga. Dosen-dosen. Mereka sering melibatkan anak-anak TP sendiri kan. Iya, bahkan kadang dari dosen juga aku dapat freelance sebenarnya. Ya, jadi emang kalau misalkan kita ngomongin soal peluang itu ada banget. Nah, sehingga kalau misalkan kita masih menjadi mahasiswa aktif, itu memang banyak atau ada banget peluang buat bisa kita freelance meskipun kita belum lulus gitu. Banyak bahkan startup atau apa bahasanya. Pokoknya kayak yang bergerak di bidang TP, pengembangan media biasanya sih. Kayak misalkan SSB, kemudian Look at Media kalau nggak salah ya namanya. Oh itu ada ya? Iya ada, dan itu memang yang punya itu adalah alumni TP. Dan dia mengundang siapa? Mengundang kita juga, mahasiswa aktif TP juga. Jatuhnya kayak freelance bayarannya begitu. Dan itu kan menjadi sebuah keuntungan dong buat kita. Bener sih. Iya. Dan pastinya mereka melihat kayak Bang Firman itu ya dari portofolio ya, ibarat kata kita mau beli atau kita mau bangun sebuah rumah tapi kita nggak ngeliat portofolio dari arsitekturnya ya kita bingung juga kan gimana cara kita bisa percaya gitu loh. Jadi memang salah satu fungsi dari portofolio itu adalah untuk membangun kepercayaan antara klien dengan kita. Gimana caranya klien bisa mempercayai project ini untuk kita handle, yaitu adalah dengan cara kita menunjukkan portofolio. Ini loh yang udah aku kerjain, ini loh yang udah pernah aku hasilin kayak gini, kayak gitu. Terus ini terakhir,
pasti juga ada pengaruh dari ini ya, relasi, kemudian Relasi. branding, dan yang masih juga skill kita. Jadi itu jangan dilupakan. Jangan kayak berpatok pada portofolio tapi melupakan tiga hal tersebut. Seenggaknya kita secara relasi, secara branding itu juga bagus gitu loh. Bagus. Itu aja sih. Oke. Coba dong Bang Firman, dari semua yang udah Bang Firman lakuin ya, dari portofolionya, brandingnya pun juga di sosial media, di Instagram, di LinkedIn juga ya kan. Coba dong Bang, sharing tips and trick nih buat kita, teman-teman juga mahasiswa TP gitu ya, yang emang termasuk aku gitu ya, yang pengen mulai membangun portofolio. Oke. Tips and tricknya gimana? Tips and trick. Sebenarnya nih lebih ke kesimpulan dari yang tadi aku sampaikan aja sih. Oke. Ya. Oke. Yang pertama tadi, jangan nunggu proyek yang besar dulu. Oke. Oke, mulai dari yang kecil dulu. Mulai dari Itu yang nggak kecil. apa-apa banget. Ya, Oke. mulai dari hal kecil. Mm-mm. Kemudian yang kedua, jangan pernah takut buat nyoba sesuatu. Selagi kita dipercaya dan kita percaya kita bisa selesain, jangan takut. Jangan takut. Kamu mau nggak jadi desainer grafis di tim aku, freelance? Mau Kak, dong. misalkan kalau takut, duh Kak, aku nggak pede. Nah, jangan kayak gitu. Oke. Meskipun emang kita nggak punya pengalaman, gas aja ibaratnya Iya, gitu, iya, gas iya. aja. Karena itu ya, gimana pun juga selagi kita udah dipercaya, ya kita gas, kita ambil. oke. Tapi kita buktiin juga gimana caranya mereka juga sesuai dengan ekspektasinya dengan apa yang kita hasilkan gitu loh. Jadi jangan takut buat coba sesuatu. Oke. Mungkin kayak tadi aku bilang kayak mau dong Bang, padahal aku masih belum tahu nih kayak Ya. bisa apa enggak ya. Ah, Cuman ya. Mungkin ya seiring berjalannya waktu mungkin kita juga bisa belajar. Bener. gitu. Dan pastinya kayak Itu. Bang Firman misalkan nawarin aku, pasti kan ada alasannya. Ada alasannya. Reason why kenapa Iya. Bang Firman milih aku. Iya, gitu. apakah memang dari mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Nih si Aryo jago desain nih, misalkan kayak gitu. Nah, jadi gas aja gitu, jangan Yes. pernah takut. Justru itu tadi yang Aryo bilang ya, bahwasanya itu adalah salah satu bagian dari kita bisa belajar. Benar. Kalau misalnya kadang emang kita buat belajar itu perlu namanya paksaan, bener gak sih? Benar sih. Iya, kayak kalau misalkan dari hati mungkin buat geraknya agak susah, tapi karena ada namanya dorongan, ada namanya paksaan, tapi secara nggak langsung itu membuat kita bisa belajar. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya juga tadi manajemen tugas yang rapi, Yes. jangan sampai ada tugas yang hilang. Yang pasti manajemennya juga yang safe ya, tadi misalkan pakai Google Drive atau Google OneDrive. Sama yang penting juga adalah konsisten. Jangan kayak di awal doang, jangan ketika kita masih maba doang kita semangat nih. Semester 2, 3, 4 udah mulai. Benar. Malas itu kayaknya yang emang harus dikuasai gitu. dikuasain. Itu Bahkan konsisten. sebagian orang justru merasa susahnya tuh di situ gitu loh. bener. Susahnya untuk konsisten, kayak di awal-awal semangat banget nih jadi maba. Aku adalah mahasiswa TP. Yes, dia kayak Semester depan males. Jangan sampai kayak gitu. Itu. Konsisten, kemudian evaluasi tadi untuk perkembangan, sama ya yang terakhir adalah setelah evaluasi adalah dikembangin. Jangan stuck di situ-situ aja. Oke, iya. Jadi nggak cuma dievaluasi aja udah selesai, tapi ya dikembangin lagi Dikembangin kan, untuk upgrade lagi, benar. Gitu. Oke, Bang Firman, itu kan dari tadi aku yang bertanya gitu ya. Tapi sekarang ini kita ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya lebih tepatnya ada 2 pertanyaan. Dua Ini pertanyaan. ada beberapa dari teman-teman. Yang pertama ini dari kita sebelumnya buka open question ya Open di question. Instagram TP. Oke. Ada 2 pertanyaan yang kita pilih. Yang pertama itu dari @FTHHLLZ nih. Dia nanya, sebenarnya Bang, TP ini belajar apa sih Bang? TP ini belajar apa? Oke, biasanya nih yang mau masuk nih, pertanyaan Bener orang yang banget mau ya. masuk nih, Iya, mau masuk kayak TP gitu. Mungkin maba baru mau masuk kan Iya, ya. atau mungkin udah lolos UTBK, Oh, iya, SNBT baru kemarin bener. kan. Ya, oke. Oke. Jadi kalau pertanyaannya TP itu apa ya sebenarnya? Fokus dari TP itu adalah memfasilitasi belajar Oke. dan juga meningkatkan performa. Intinya dari situ. Sebenarnya kalau misalkan kita ngebahas lebih jauh lagi, ini bakal panjang gitu. Cuma Iya. emang sederhananya adalah teknologi pendidikan itu adalah belajar gimana caranya orang bisa belajar lebih baik. Bisa menggunakan strategi, menggunakan media, teknologi yang tepat dan sebagainya. Nah, buat lebih detailnya mungkin bisa dicari lebih lanjut lagi atau mungkin bikin episode khusus ya. Wah, boleh banget. Episode khusus Oke. untuk apa itu TP. Apa itu Ya. TP? Oke, mungkin nextnya di sini kita bisa buat episode baru untuk ngejelasin sebenarnya TP itu belajar Bener. apa. Gitu. Jadi Tapi lebih secara garis konkret. besarnya bahwa adalah TP itu untuk memfasilitasi belajar dan juga meningkatkan performa. performa. Ya. Oke. Next ada pertanyaan kedua ini dari @superliox. Beliau ini nanya, abis lulus S1 TP,
lanjut S1 atau S2 lagi ke prodi yang fokus untuk mendalami hard skill dari TP ini, itu kira-kira worth it nggak sih? Oke, berarti ini konteksnya kita udah jadi seorang TP S1 TP, kemudian udah lulus. Yes. Apakah worth it untuk melanjutkan S1 atau S2 yang itu mendalami hard skill dari yang dipelajari di TP? Di TP, ya. Oke. Kalau menurut aku untuk lanjut ke S1 atau S2 yang memang relevan atau mendalami lebih dalam lagi soal hard skillnya, itu memang banyak pertimbangannya. Karena kan buat kita lanjut ke jenjang aja pun pasti ada namanya pertimbangan dari segi ekonominya bagaimana, apakah memang aman, dari segi karir mungkin apakah memang ngejar umur untuk bekerja, kemudian dari segi waktu, tenaga, pikiran, mental bahkan ya, dan yang pasti adalah tujuan. Tujuannya apa? Untuk bisa mengambil studi tersebut gitu loh. Yang pasti adalah punya tujuan yang bagus juga. Ya karena memang nggak ringan juga dong untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih jauh lagi gitu loh. Tapi emang perlu dilihat juga bahwasanya untuk sebagai takaran mungkin ya, apakah worth it atau enggaknya itu melihat dari hard skill apa sih yang mau dikembangin gitu loh. Apakah memang hard skill tersebut ternyata bisa dipelajari di luar dari perkuliahan? Kayak misalkan kita mau belajar seputar desain grafis misalkan, yang padahal sebenarnya desain grafis itu ya mungkin bisa kalau kita belajar secara otodidak atau dari YouTube gitu-gitu. Ya sebenarnya itu balik kepada pertimbangan masing-masing dan tergantung juga bagaimana cara belajarnya. Ya kan ada memang yang orang yang sebenarnya bisa belajar by YouTube doang, tapi ada juga orang yang memang harus dibimbing, harus lewat perkuliahan gitu-gitu. Jadi benar-benar untuk jawaban pasti atau tidaknya itu balik kepada diri sendiri. Sebagaimana kita mempertimbangkan tadi ya dari segi ekonomi, waktu, tenaga, mental, tujuan kita apa, itu yang harus dipertimbangkan. Tapi menurutnya juga yang paling penting itu adalah ya itu tadi sih ya, tujuan kita tuh apa. Tujuan ya. Dan kayak jangan sampai nih kayak ya, dan nyambung juga ke konsisten tadi kayak jangan sampai di awal dong kayak oke, aku pengen mendalami hard skill tentang desain misalkan, udah ngambil kuliah lagi nih S1 atau S2 tapi ternyata nggak ada tujuan yang jelas dan kemudian nggak punya konsistensi diri gitu kan. Dan jatuhnya kayak sia-sia. Benar. Meskipun emang kalau melihat secara manfaat pasti ada aja dong. Cuma kan tergantung tadi bagaimana tujuan kita. Begitu. Oke, jadi aduh ini semuanya seru banget. Episode kita kali ini ngebahas tentang portofolio dan ini berangkat juga dari keresahan aku pribadi sebenarnya dan juga dari teman-teman yang tadi sudah bertanya gitu ya. Kayak ini tuh tugas-tugas kita sebenarnya penting atau enggak sih, dan kalaupun penting ini bisa nggak sih kita jadiin portofolio kayak gitu. Dan jawabannya semua udah dijawab sama Bang Firman, yang dimana portofolio pastinya penting. Kemudian tadi ya kayak tugas kuliah tuh jangan cuman dijadiin sebagai bahan penilaian aja gitu. Tapi jadiin itu suatu nilai yang bervalue gitu. Oke. Dah teman-teman udah tahu jawabannya, sekarang harus apa, udah tahu tips and triknya gimana. Mulai sekarang yuk kita bangun portofolio yang baik untuk diri kita sendiri pastinya. Betul. Ya kan? Karena itu akan balik ke diri kita sendiri, teman-teman gitu. Oke, Bang Firman, makasih banyak udah hadir di episode kali ini, Senior TP kali ini, dan juga makasih banyak teman-teman yang udah tonton. Dan terakhir banget sebelum kita penutupan, Bang Firman, kira-kira apa nih? Bisa nggak nih kasih kalimat atau kesan-pesan buat teman-teman yang emang sekiranya mau mulai membangun portofolio? Closing statement mungkin ya jatuhnya. Boleh. Closing statementnya. Dari aku yang pertama adalah jangan nunggu lulus buat bikin portofolio. Justru portofolio itu dibentuk ketika kita lagi berproses juga. Ketika kita masih menjadi mahasiswa aktif gitu loh. IPK itu nggak cukup. Mereka juga butuh bukti. Nggak cukup di angka doang, nggak cukup di nama PTN doang, nggak cukup di nama prodi doang. Mereka juga butuh bukti. Jadi tipers itu istimewa. Bener. Tipers adalah ular. Kenapa tuh ular ya? Banyak bisanya. Wih, bener banget, banyak bisanya nih. Ya, itu sayang kalau misalkan kita sebagai tipers yang banyak bisanya, tapi nggak dimanfaatin dengan baik gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin maksimalin lah itu. Kemudian juga tadi ya jangan lupa dibarengin sama relasi, personal branding itu juga penting banget gitu loh ya, karena gimana cara kita membuka jalur, gimana caranya kita bisa mendapatkan sebuah peluang kalau misalnya kita jadi nggak terbuka sama siapapun. Jadi relasi dan personal branding juga penting. Itu penting banget. Yes. Itu aja dari aku. Tapi aku pun juga ngerasa kayak ini sih lebih tepatnya adalah
yang paling dekat dengan kita gitu ya. Ya. Kalau kita main social media, Benar. kayak Instagram sosial media. contohnya. Kalau teman-teman mau lihat Instagram Bang Firman nih, wah itu portofolionya udah banyak banget gitu kan. Kayak dia selalu sharing apapun yang dia lakuin. Tapi itu menurutku adalah itu suatu hal yang sangat-sangat baik, sangat-sangat positif gitu ya. Karena apa ya itu tadi kan ibaratnya jadi portofolio. Kita bisa bangun relasi gitu Ya. kan. Bukan gimana ya, mungkin ada sebagian orang yang ngira kayak ini orang apa sih ngupload mulu, ini sombong nih apa segala macam. Tapi enggak, itu kalau misalkan kita lihat dari sisi positifnya, ya itu adalah bisa jadi bahan portofolio kita juga. Dengan dari situ kita bisa tahu kayak oh ternyata Bang Firman tuh bisa fotografi loh, bisa videografi loh. Oh, itu mungkin sih. nanti nextnya kalau ada project A B C bisa nih minta tolong Bang Firman. Ya, Bener banget. Ya, itu kuncinya. Iya. Jadi kalau misalkan kita tadi konteksnya sosial media itu emang manfaatnya banyak. Iya. Secara portofolio dapat, secara personal branding dapat. Benar. Jadi emang banyak manfaatnya. So, Iya. ya nggak apa-apa kalau misalkan kita gunain sosial media untuk kita berkembang, kita membangun sebuah portofolio itu nggak apa-apa banget. Iya, dan jangan di private ya. Jangan di teman-teman. private. Ya kalau mau mungkin ya bisa bikin akun pribadi. Akun lagi. pribadi, Yang mau di ya. private silahkan. Cuman untuk akun utamanya tuh jangan di private. Karena Iya. apa? Biar orang-orang bisa tahu juga, bisa Benar, lihat benar. kita juga. Mm. Apa yang kita punya, apa yang bisa punya. kita bisa. Yes. Begitu. Betul. Oke, ini seru banget pembahasan kali ini. Makasih sekali lagi, makasih banyak buat Bang Firman udah mau sharing, udah mau datang ke Siniar TP, dan teman-teman yang udah nontonin ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe dan juga follow Instagram dan YouTube Siniar TP. Akhir kata, aku Aryo di Samudra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.